kalau seseorang itu ingin terakhir dalam dewa berarti kan kurang lebih bahkan bisa tempat-tempat kayak kita lagi itu dengan cara menjalankan ada 5 sila namanya. Jadi kalau di Buddha itu ada 5 sila, itu kita sebutnya Pancasila kan kita ada tiga itu ya, tapi kita mengurangi kalau di agama Buddha itu bukan larangan, tapi maksudnya sebisa mungkin kita menghindari penggunaan tapi itu bukan bilangan yang bukan milik kita. Karena kalau ini istilah pencurian kalau misalnya itu kita ambil itu kayak kita siapa kita miliki. Ketiga itu kita melatih diri menghindari perbuatan asusila. Nah, perbuatan asusila ini sebetulnya bukan hanya selingkuh lah kan. Kurangi beda-bedain gitu. Jadi kan perbuatan yang sifatnya mengarah kepada seksual ya kan, kayak kita bercanda-bercanda itu ya namanya melatih ucapan yang kita kenal. Ucapan yang kita kenal itu maksudnya bukan cuma bohong ya, kayak misalkan gibah gitu sama orang itu ya dikurangin ya. Setelah itu kita mengurangi yang namanya konsumsi makanan atau minuman yang sebetulnya ini bisa bikin kita tidak sadar atau mabuk lah misalnya. Jadi 5 poin ini yang sebetulnya dipraktekkan. Sudah dikatakan bahwa melatih diri, mempraktikkan sila, kemudian dengan kita bermeditasi. Jadi kayak meditasi itu ibaratkan ya, saya ibaratkan 4 sehat 5 sempurna. Jadi meditasi itu kayak susu gitu. Kan 4 sehat 5 sempurna itu yang kelimanya susu kan, istilahnya menyempurnakan lah bukan sempurna. Sehingga dengan melaksanakan sila dan meditasi itu bisa menyebabkan kita terlahir di alam dewa. Itu kita menyebutnya alam surga. Walaupun di alam surga kita ada banyaknya juga ada tingkatannya. Dalam mengamalkan 5 sila ini sih bisa aja kan tingkatannya beda-beda ya. Ada yang serius banget nih melatih diri sampai sekali dia salah sedikit pun dia, saya kesalahan, saya harus merenungkan tapi ada juga yang memang melatih diri, tapi kalau dia memang melakukan kesalahan itu mungkin walau kecil, misalnya nggak sengaja lah menggunakan kenyataan, tapi saya akui gitu, ini nggak tahu itu barang siapa, orang juga nggak ada yang aku bilang sih, cuman saya ambil aja, tapi dia berasa udahlah apa ini kita nggak pernah kali ini gitu kan. Begitu juga praktek kan, tapi kan beda-beda, sehingga perbedaan praktek itulah yang menyebabkan orang bisa terlahir di alam surga. Tingkat berapa? Kita juga ada tingkatan. Misalnya ada 6, 7 gitu kalau di referensi surga itu ada 6. Ya. 7 itu sama manusia. Sebenarnya manusia ini dikatakan alam surga. Kenapa? Surga dunia maksudnya. Kenapa? Karena kita juga punya kondisi yang sama. Karena di alam dewa itu sama kok kayak manusia, punya rupa, nah, punya bentuk nih. Makanya dikatakan kalau dewa juga masih punya bentuk. Bedanya kalau dalam dewa rupanya menawan. Dikatakan orang paling cantik di dunia juga kalah lah. Jadi gitu ya. Sehingga bisa dikatakan alam manusia juga sama. Kita juga rupanya lengkap. Jasmani kita lengkap, panca indera kita ada 6. Kalau di Buddha ada 6, ya kayak mata, hidung, telinga, lidah, kulit sama pikiran. Nah, pikiran itu termasuk panca indera kalau di agama Buddha. Karena kan pikiran ini pembentuk kita mau melatih diri, tujuannya mau apa? Cuma buat pamer, saya juga mencuri biar orang lihat saya nggak mencuri, padahal harusnya tujuannya kan bisa beda-beda. Padahal tujuannya memang karena saya melatih diri, ya itu kan barang saya. Pokoknya melatih diri, melatih 5 sila, dengan bermeditasi, menenangkan pikiran, jangan sampai mudah tergoyahkan dengan apa namanya kehidupan duniawi ini. Kan duniawi sangat ya, mudah ya, udah ambil aja, nggak diambil sayang loh gitu. Jadi banyak godaan. Nah, meditasi itu diibaratkan menenangkan pikiran. Jadi kalau ada orang yang menanam itu jangan, enggak, saya nggak butuh kok gitu. Nah, dengan mempraktekkan sila dan samadhi maka seseorang bisa lahir di alam dewa. Cuma tingkatannya itu tergantung kualitas perbuatan baiknya. Nah, aja sih singkatnya, karena berbuat baik di agama Buddha itu punya 3 poin: pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi kalau baru berpikir berbuat baik itu udah bagus. Kalau dia udah kan pikiran itu masuk panca indera kan. Jadi kalau kita berpikir kayaknya ya bisa tolong ini, tolong orang, bantu ini, itu udah nama baik. Sudah udah punya tabungan kebaikan. Walaupun masih kecil, apalagi diucapin ya bro, itu
terus apalagi dipraktekin, jadi pikiran ucapan dan perbuatan terus dia praktekin bantuin, nggak sempurna tuh. Jadi pikirannya bantu, mulutnya bantu, tangannya bantu, jangan tak ambil dong pikirannya, ah lu bagus temen gua kalau enggak aja, nah gitu maksudnya. Jadi bisa juga kita berbuat baik bantuin tapi pikirannya enggak 100% kayak di sini aja lo, coba kalau di luar mah harus diri, contoh ya. Nah itu tetap sama-sama berbuat baik loh, bukan berarti nggak berbuat baik, cuman kadarnya lebih sedikit. Nah makanya ya kita dikatakan perbuatan kebajikan untuk melatih 5 sila ini harus didasari dari pikiran, ucapan dan perbuatan. Nah gampang ya, kalau kita kan swing, kalau ada yang balap kita naik motor dibalap langsung enggak, emang kita nggak membunuh dia, semoga lah mati lu tabrak itu kan pikirannya kan, nah itu membunuh itu pikirannya tuh, mati aja lu di jalanan lu naik motor ugal-ugalan mati aja, itu kan namanya pikiran ucapannya ngomong nih. Nah itu namanya kita dulu, walaupun memang perbuatannya belum, baru pikiran dan ucapan, tapi termasuk kategori berbuat dulu wajib budaya. Jadi hati-hati memang, dan di Buddha ada tiga kondisi dalam melatih sila ini. Kita juga harus punya sebelum, saat, dan sesudah. Jadi kalau sebelum melakukan, kita harus punya tujuan, oh ya saya mau melatih dulu kok, saya mau surga nih, nanti mau diajak teman ke bar gitu ya, datang karena memang dia ulang tahun ya saya hadiri, tapi saya menahan diri supaya jangan tergoda gitu kan. Itu kan sebelum. Nah, saat ketika di barnya, ketika diminum kita misalnya yang memang lemon tea lah, yang memang tidak memabukkan. Ada orang yang udah sekali-sekali minum aja, padahal nggak tahu tingkat dia bisa menahan alkohol itu seberapa besar, kan nggak tahu, nggak punya, harus dicoba. Cuman masa Anda mau mencoba itu pada saat di keramaian nggak bagus kan, dan kemungkinan akan terbawa ke bagian yang buruk itu besar kalau kita nyoba. Apalah kan ada lagi ramai ini, minum aja yang kita minum tapi mabok tuh tembak spek-spek di rumah sakit. Kalau di rumah sakit, kalau di rumah duka gimana kan, makanya kan itu yang udah tuh saat. Dan setelah kita udah pulang kita juga happy, udah happy deh nggak apa-apa, teman juga udah tenang, kita juga datang, jangan juga terlalu ekstrim, tentang melatih diri tidak makan dan minum yang memabukkan, ke bar gue nggak mau datang karena itu bar juga ekstrim. Karena kenapa, kita masih di dunia ya manusia, jadi kehidupan duniawi itu masih tetap harus kita lewati, cuman dengan bijaksana kita melihat udah kita datang, tapi tujuannya emang datang untuk hadir, buat datang di pesta dia, jangan udah datang tujuannya beda nih, waduh minum makan apa gitu loh maksudnya, udah beda. Nah itu biar udah tuh dengan kondisi itu, maka setiap orang punya kesempatan terlahir